sanjung aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nanti insyaallah pertolongannya yang nanti di zaman kiamat. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya mohon maaf ya, tadi saya tidak bisa mengikuti secara keseluruhan mulai dari awal dibuka oleh Bu Asni sampai dengan di akhir tadi ya, di jeda sekitar pukul berapa? 15.10 ya tadi ya Bapak Ibu. Ya. Karena ada kegiatan yang lain, bedah kisi-kisi Bapak Ibu, jadi memang kegiatannya cukup padat ya. Nggak tahu. Oke Bapak Ibu, kita mulai. Tentu semoga berkah, manfaat, dan lancar. Kita buka dulu dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Bapak Ibu, sebelum kita memasuki ke soal ya, sedikit saya sampaikan. Saya kira nanti yang akan saya sampaikan tidak sedetail ya yang tadi disampaikan oleh Bu Asni, mengingat juga waktu. Dan juga karena khususnya ya untuk materi pedagogik sendiri kan ada sekitar 50 soal ya yang terdiri dari pedagogik, kemudian perangkat PTK, dan yang terakhir itu ada karya tulis ilmiah ya. Nah saya kira soal-soal yang ada ya, yang telah Bapak Ibu kerjakan kemarin ya untuk TO-nya ya, TO pertama itu saya kira soal-soalnya tidak jauh beda gitu ya. Artinya soal-soal itu disesuaikan dengan kisi-kisi yang ada dan juga tentu dengan didasarkan pada modul-modul yang sudah Bapak Ibu pelajari semuanya selama kurun waktu beberapa bulan terakhir ya. Mulai dari pedagogi itu kan ada berapa minggu itu Bapak Ibu? Saya kurang hafal untuk berapa lamanya ya. Saya kira Bapak Ibu yang lebih paham dalam hal ini. 2 bulan. 2 bulan ya. Oke. Ini teknisnya mau seperti apa Bapak Ibu? Kita lihat satu persatu atau bagaimana? Lihat satu persatu. Satu persatu ya. Dijelasin sama Bapak audiens, hanya mendengarkan Pak. Oke, jadi kita sepakati dulu ya Bapak Ibu. Soal kita lihat satu persatu mulai dari urutan ke-71 sampai dengan nanti urutan ke-120. Kemudian Bapak Ibu kita ini ya mencermati bareng-bareng, kemudian kita cari jawaban yang paling tepat gitu ya menurut kita semuanya, dan itu berdasarkan pada apa yang kita pahami dan tentu berdasarkan modul yang ada ya atau materi yang ada gitu ya. Iya. Oke, mohon izin untuk share screen Bapak Ibu. Jadi nanti untuk mempersingkat waktu, misalkan di salah satu soal sudah bisa dipahami dengan clear ya, dengan jelas, langsung kita lanjut ke soal berikutnya gitu ya. Iya Pak. Oke Pak. Nggih kepanggih ya Bapak Ibu, bukan nggih ora kepanggih gitu ya. Iya Pak, insya Allah. Saya tadi sempat mengikuti di sesi-sesi terakhir tadi, memang cukup ramai ya Bapak Ibu ya. Sudah terlihat Bapak Ibu soalnya? Sudah muncul. Sudah muncul. Kita menuju ke soal yang pertama ya, atau nomor 71. Silakan Bapak Ibu bisa membuka kisi-kisi ya, nanti untuk melihat kesesuaian kisi-kisi dengan soal juga. Tapi saya kira untuk urutan barangkali yang diterima Bapak Ibu tidak sama dengan ini, saya kira tidak masalah ya. Penting tidak keluar dari kisi-kisi itu saja. Oke, soal yang pertama ini terkait dengan Bapak Ibu diminta untuk menentukan rumusan indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang paling tepat. Kira-kira mana? Kalau dari rumusan kompetensi Analisis. B ya Bapak Ibu ya. B. Iya B. Oke, kita simpan jawabannya kalau begitu. Oke. Selanjutnya, yang kedua, ini juga masih terkait dengan IPK ya. IPK yang bermuatan pembelajaran atau 21 dan karakter. Ini ditunjukkan
Jawaban yang mana kira-kira? Ya, perilaku menyusun ya Bapak Ibu. Oke, mungkin selama Bapak Ibu kemarin mengikuti mata ajar Pitagog juga di sana kan disinggung terkait dengan taksonomi Bloom ya. Ada berapa Bapak Ibu kemarin taksonomi Bloom itu? Ada Ya. Nah, kalau untuk perilaku menyusun sendiri ini masuk ke level berapa? C1 menyusun loh. C3 itu kan menerapkan Pak. C6 ya Bapak Ibu ya. Kalau C5 itu mengevaluasi. C6 ya, C6 itu menciptakan ya. Salah satunya adalah melalui kegiatan menyusun ini sendiri. Oke, jawabannya E ya Bapak Ibu. Ya. Oke, kita simpan. Kemudian yang ketiga 73 ya. Ini Bapak Ibu kita untuk menentukan teori belajar ya. Teori belajar pada anak usia 7 sampai 17 tahun. Ini kira-kira yang mana? Jawabannya A atau C atau D? Dan psikomotorik. Ada yang A, ada yang C, yang mana? Ada yang E juga. Kita lihat itu. Ini terkait dengan apa? Kalau perkembangan belajar kognitif ini kira-kira seperti apa? Berpikir kritis. Ya, ini terkait dengan perkembangan dalam hal memahami, mengolah informasi, memecah masalah gitu ya. Ya, berpikir kritis. Kalau afektif ini terkait dengan apa? Ya, sikap, emosi gitu ya, emosi. Sikap, emosi. Kemudian kalau sensorik. Sensorik itu ditandai dengan apa, Pak? Indra. Ya, terkait dengan perkembangan gerakan tubuh ya. Jadi biasanya ini langsung kepada anak usia sejak lahir sampai dengan 2 tahun gitu ya biasanya. Kalau motorik Keterampilan. motorik kok keterampilan otot-otot tubuh ya Bapak Ibu ya. Tentang pola. Oke, berarti sekarang kita lihat yang C, psikomotorik. Ini terkait dengan kemampuan jadi kalau kita sampai jawaban C itu kira-kira mana yang paling tepat dari A, B, C, D, E? C ya Bapak Ibu ya, dan psikomotorik usia 7 sampai dengan 17 tahun. Betul semua jawabannya? Ada lagi tryout-nya. Empat 3 C. Oke, sekarang kita lanjut ke 74 Bapak Ibu. Ini tentang perkembangan Berisik sekali. moral ya Bapak Ibu. Ya mohon Bapak Ibu yang tidak berkepentingan atau kalau suaranya ini mengganggu mohon disimpan dulu gitu ya. Ini mah nggak berubah kayak tadi. Kita fokus pada Pengaturnya siapa ini? ya ini siapa ini? Layarnya kok gelap? 74 jawabannya. Kita lanjut ke 74. Ini perkembangan moral. Ini 74 ini ceritakan ada kasus tawuran pelajar gitu ya. Di kasus pelajar ini dikatakan
Nggak usah jawab dulu salah satu Bapak Ibu bentuk sebelum perilaku disuruh jawab. menyimpang anak. Suara Bapak dosen ketutup sama yang berisik. Tolong bisikan dulu Pak. Bapak Ibu, Ini ramai sekali Pak. ini kira-kira mau dilanjut atau kita kiri? Dimut Pak, dimut. Oh Pak. Kalau mau dilanjut mohon untuk Pak Heru, mohon maaf saya mute all ya. Silakan dibuka lagi. Ibu lihat timut aja, soalnya ramai betul, Ibu nggak ada yang Oh, ini dasarnya kono anu. Pak Heru masih mute. Pak. Suaranya gini. Oke Mbak Asni, J. Sudah. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke soal 74. Ini kalau Bapak Ibu bicara semua, nanti saya kira tidak akan selesai juga soalnya kita bahas. Jadi mohon kita saling memahami ya, saling menghargai. Itu kalau cewek itu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu untuk soal nomor 74. Kira-kira jawaban yang paling tepat mana? Oke, Bapak Ibu, perkembangan moral anak yang tidak berhasil gitu ya. Oke, kita lanjut ke 75. Ini tentang perkembangan emosional peserta didik Bapak Ibu. Salah satu tokohnya siapa kira-kira untuk perkembangan emosional ini? Kalau selama yang Bapak Ibu kemarin pelajari. Nyaman. Goldman. Ya, terus siapa lagi? Kalau yang mengatakan Habermas, yo sangat penuh. Pak. Ada James Lane juga ya. Oke, kita lihat Bapak Ibu untuk jawabannya kira-kira mana yang menunjukkan perkembangan emosional anak. Apakah jawaban A atau B, C atau D atau E? Oke, kita lihat Bapak Ibu dari masing-masing jawaban ya. Kita lihat dari yang pertama dulu. Bapak Mandiri, kreatif, memecahkan masalah dan bersemangat. Kira-kira dari jawaban A ini ada tidak yang tidak termasuk perkembangan emosional? Ada Pak. Diri. Ya, kalau bersemangat ini masuk ke perkembangan emosional ya. Iya. Yang tidak kan ini memecahkan masalah ini kan bukan pada perkembangan emosional ya. Ya. Oke, itu ya. Kemudian yang B, ada jawaban yang tidak masuk kategori perkembangan emosional. Problem solving ya, kemudian berpikir kritis, kreativitas juga ya. Kemudian jawaban C, mana yang tidak masuk ke kategori perkembangan emosional? Kemudian jawaban D, mana yang tidak termasuk perkembangan emosional? Berarti jawaban yang paling tepat adalah ya, merasa nyaman, berkata sopan, berakhlak karimah dan bersemangat. Itu beberapa contoh perkembangan emosional anak gitu ya. Yang selanjutnya ini terkait dengan Behavior. ya, kata kuncinya di mana Bapak Ibu? Ada kata-kata proses interaksi antara stimulus dan respon. Berarti jawabnya clear ya, behavioristik ya. Kemudian 77 ini juga Bapak Ibu masih diminta untuk menentukan teori belajar yang sesuai dengan soal. Kognitif. Jadi belajar itu tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Artinya ini jawabannya sudah jelas bukan heuristik ya. Kognitif persepsi juga itu. Itu kan oleh persepsi. Ada saraf berarti kognitif Pak. Jawabannya adalah apa Bapak Ibu? Pak dosen, kognitif. Kognitif ya. Kognitif ada sistem saraf. Perkembangan Oke, saya kira untuk ciri-ciri masing-masing teori belajar ini Bapak Ibu sudah
saling memahami ya, jadi tidak perlu kami sampaikan secara detailnya. Kemudian 78 Bapak Ibu. Jadi ini proses belajar yang menekankan pada pemberian makna atau belajar bermakna atau subel ya. C. Tapi ada kata-kata yang lain Humanistik. bahwasanya teori belajar ini bermuara pada pemutakhiran struktur kognitif. Ada pemutakhiran. Jadi akhirnya itu pada pemutakhiran struktur kognitif. Jadi masuk teori belajar apa? Oke, jadi konstruktivistik ya, Ibu ada kata kunci di sini ya. Oh iya, ada struktur kognitif. Ya, pemutakhiran struktur kognitif artinya ada pembaharuan di struktur kognitifnya, struktur pengetahuannya. Kemudian untuk 79 Bapak Ibu, ini juga masih diminta untuk menentukan teori belajar yang sesuai dengan soal ya, yang diminta soal. Oke, kita lihat langsung dari kata pertama ini, saya kira sudah menunjukkan jawaban ya Bapak Ibu. Lingkungan alam. Ini tokoh teori belajar apa Bapak Ibu? Tokoh Humanistik ya Bapak Ibu. Humanistik. Memanusiakan manusia gitu ya. Ya, ada interaksi antara manusia dengan manusia yang lain, dan juga ada interaksi manusia dengan alam gitu ya. Lingkungan sosial itu kan terkait dengan manusianya itu. Oke, selanjutnya soal nomor 80. Bapak Ibu juga masih diminta untuk menentukan teori belajar yang sesuai dengan diminta soal. Saya kira ini sudah cukup jelas ya Bapak Ibu, yaitu teori belajar sosial. Oke, ini 10 soal sudah kita lewati Bapak Ibu. Salah 3. Salah 3. Wow, berarti kan masih berapa Bu? Dari 120 cuma salah 3. Enggak, dari soal ini Pak. Dari 10 salah 3, masih 7 Bu. Iya. Luar biasa itu. Oke, lanjut. Soal nomor 81 ya. Jadi ini terkait dengan pengembangan kemampuan peserta didik ya. Jadi kan ada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kemudian kreatif, inovatif, kemudian kolaboratif, komunikasi juga ya. Gitu. Nah, ini mana Bapak Ibu jawabannya? Kenapa berpikir kritis, Pak? Membuat keputusan. Membuat keputusan dan membuat keputusan. Yang membuat keputusan, dan juga di sini ada proses untuk memecah masalah ya. Oke. Berpikir kritis gitu ya Bapak Ibu ya, jelas. Kemudian 82 ini juga saya kira masih sama Bapak Ibu, diminta untuk menentukan kemampuan siswa, kemampuan belajar siswa mana yang sesuai. Memecahkan masalah. Berpikir inovatif. Oke, katanya kuncinya begitu Bapak Ibu dari soal 82 ini. Memecahkan masalah. Di sini untuk memperbaiki hubungan pertemanan yang rusak, kemudian membuat karya tulis, dan berpikir mengapa masih banyak orang melakukan dosa. Ini saya kira merujuk ke kemampuan mana Bapak Ibu? Memecahkan masalah. Membuat karya tulis, membuat karya baru. Inovatif. Jawabannya Pak. Pikir inovatif. Inovatif itu apa artinya Bapak Ibu? Inovatif. Sesuatu yang baru. Mengembangkan sesuatu yang Membuat sudah sesuatu ada. yang baru, inovatif. Tidak. Ya. Berpikir kritis. Apa perbedaannya antara kreatif dan inovatif? Kemarin jelas. Kreatif bakat yang baru. ide yang baru.
Untuk kreatif Bapak Ibu apa? Berpikir inovatif itu ada karya, Kalau inovatif itu ada membuat karya hal-hal yang baru. dibuat berupa karya. Ayo, yang membuat karya baru itu yang inovatif atau yang kreatif? Inovatif. 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 Karya baru inovatif. Yang kreatif ya Bapak Ibu ya. Jadi kreatif itu yang menciptakan sesuatu yang benar-benar baru ya, baik itu ide maupun gagasan, produk gitu ya. Ya. Nah, sementara kalau yang inovatif itu memperbaiki sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Apa? Ya, jadi memperbarui penemuan-penemuan sebelumnya. Itu inovatif ya. Iya, kalau yang inovatif memperbaiki atau memperbarui sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Berarti jawabannya D. yang rusak, D. Kalau pertemanan yang rusak itu apa? Memperbaiki ya. Masalahan, Pak. Ya, ini lebih masalah. ya Bapak Ibu ya, terkait dengan memecahkan masalah. Jadi kan perlu analisis terkait dengan apa yang menyebabkan pertemanan itu rusak, gitu ya. Kemudian bagaimana cara memperbaikinya, itu kan butuh kemampuan memecahkan masalah. Saya kira juga membuat karya tulis kan Bapak Ibu. Artinya karya tulis itu juga seringkali didasarkan pada persoalan yang ada di lapangan gitu ya. Bagaimana melalui penyusunan karya tulis itu permasalahan yang ada bisa teridentifikasi, kemudian bisa diatasi gitu ya. Itu di karya tulis Pak, contohnya. Ulang yang kreatif sama inovatif bedanya gimana? Oke, saya ulangi Bapak Ibu. Untuk kreatif itu menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, yang belum ada sebelumnya. Nah, tapi kalau inovatif itu sifatnya memperbaiki atau memperbarui sesuatu yang sudah ada. Yang Kalau C. inovatif itu kayak ATM gitu ya. Balik itu Pak dosen. Jawabannya A. Gimana Pak? Mana yang kebalik? Berpikir kritis. Kalau saya lebih condong pada berpikir. Memecahkan masalah. Kalau saya memecahkan masalah bagaimana? Lanjut ke Bapak Ibu ya. Banyak A. Jawabannya yang ada di modul. Lanjut, Mak. Ya, betul jawabannya. Oke, kita lanjut. Yang ada di modul apa? Tunggu hasilnya besok. Jadi jawabannya apa, Pak dosen? Tadi memecahkan masalah. Iya, terima kasih. Oke, sekarang nih Bapak Ibu masih sama soalnya, model soalnya ini diminta untuk menentukan perkembangan kemampuan berpikir serta didik. Adik, kamu lagi ngapain? Jadi ini berpikir kritis Pak. Untuk soal ini kan satu pembelajaran SKI diarahkan untuk membentuk kemampuan peserta didik dalam menciptakan gagasan dan pengetahuan konkret dan abstrak. Konkret itu apa Bapak Ibu? Nyata. Abstrak Tidak bisa dilihat. Nyata. tidak nyata ya. Kemudian menyelesaikan permasalahan abstrak terkait dan Memecahkan masalah, dan kreatif. Pengembangan kreativitas. Oke, model belajar Atau ini lebih menekankan pada apa? Pengembangan kemampuan apa Berpikir kreatif. Berpikir kreatif yang B karena itu ada gagasan tuh. Ya. Ikan Betul, gagasan Bapak Ibu ya. dan Pikir kreatif untuk 83. Pikir kreatif. Pikir kreatif. Berapa ya? Ya, kita lanjutkan 84. Ini masih sama, Bapak Ibu diminta untuk menentukan kemampuan berpikir apa berdasarkan soal ini. Jadi saya bacakan, jika jumlah peserta didik yang mengikuti remedial lebih dari 50%, maka tindakan yang dilakukan adalah pemberian pembelajaran ulang secara klasikal dengan model dan strategi pembelajaran yang lebih inovatif. Jadi di sini sudah ditemukan Bapak Ibu untuk kata kuncinya. Jadi pemberian pembelajaran ulang secara klasikal dengan model dan strategi pembelajaran yang inovatif, berbasis pada berbagai kesulitan belajar yang dialami peserta didik gitu ya. Dengan tujuan untuk peningkatan ini kemampuan sampai dengan kompetensi dasar tertentu. Kira-kira mana Bapak Ibu yang paling tepat? Inovatif. berpikir inovatif. Ya, berpikir inovatif ya Bapak Pembelajarannya Ibu ya. diulang. Jadi ini kan sudah ada sebelumnya, hanya saja mengulang tetapi dengan pembaruan bentuk ya melalui inovasi bentuk.
Kemudian Bapak Ibu kita lanjut ke soal 85. Ini terkait dengan pendekatan TIPEK Bapak Ibu. Apa itu TIPEK? TPACK singkatannya Pak Bu. Ya, technological, terus Teknologi pedagogi. ya, Kocut, knowledge, terus C-nya apa C-nya? Konten. Terus A-nya Knowledge. knowledge ya. Jawabannya Jawabannya ini Pak. Konten, knowledge, media. Oke, jadi mana Bapak Ibu? Coba media. Pembelajaran berbasis TPACK. Media, konten. B. Pak. Konten, knowledge, B. Instrumen implementasi. implementasi. Apa yang tadi bisa dilihat di mana Bapak Ibu? Berhubungan dengan teknologi, Pak. Media. D, Pak, dukungan metode dan strategi. Oke. Jadi Bapak Ibu dari jawaban A, B, C, D kira-kira bisa dilihat di mana? Pengembangan sumber belajar yang memadai. Dia yang sesuai Pak berkaitan dengan TPACK. Bapak Ibu, mohon maaf ya. Berdasarkan soal ini yang diminta adalah cara ya atau upaya untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran berbasis TPACK dapat ditempuh melalui Sumber belajar yang memadai. mana ini yang paling tepat? strategi Punya jawaban A Bapak Ibu? di stimulus juga, di stimulus ada tuh Pak juga bilang implementasi kurikulum. Iya, betul ya Bapak Ibu ya. Stimulus ada. Jawabannya lebih tepat ke E. Implementasi Stimulus. kurikulum dalam ekosistem pendidikan. Jadi termasuk penggunaan strategi, pemanfaatan media, kemudian pengembangan metode sumber belajar dengan metode itu bisa dilihat dalam instrumen implementasi kurikulum ini. Iya. Betul ya Bapak Ibu ya. Jawabannya adalah E. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 86. Nah, Bapak Ibu di sini diminta untuk menentukan keterampilan global guru abad 21. Nah, Bapak Ibu di sini kan termasuk guru abad 21 ya. Ya. Tapi ada kata kunci kecuali. B. Ada kata kunci kecuali. Jadi yang B mana kira-kira? Jawaban selain B. Yang tidak termasuk. B. Nah, jawabannya B ya Bapak Ibu ya. Menyusun perangkat pembelajaran. Yang menyusun perangkat pembelajaran saya kira tidak termasuk ya yang guru abad 21 ya. Ini abad sebelumnya ini Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu. Oke, soal nomor 87 ya. Ini aku bingung. Konseptual nih Pak. D. Apa bedanya konseptual, faktual, prosedural, prinsip, metakognitif? Faktual itu adalah sesuatu Nah, kita mulai dari yang dulu Bapak Ibu. Faktual terus siapa? pengertian. Kalau metakognitif itu adalah sebuah konsep ke kebaikannya. Yang menjelaskan. Coba mohon Pak dosen yang jelasin yang masih bingung. Bagaimana sesuatu gitu ya, prosedur apa gitu ya. Kalau
konseptual saja lebih ke definisinya Bapak. Kalau kita kognitif ini lebih kepada kemampuan dalam menghubungkan beberapa konsep yang berbeda. Oke, jawaban yang tepat mana Bapak Ibu? Konseptual. Kalau konseptual itu apa? Konseptual ini kan bersesuaikan dengan ini. Karena ini sudah Sifat kompleks. ide syariah dan itu satu konsep Pak. Yang habis. Ya, terkait dengan bangunan keilmuan ya Bapak Ibu ya. Ilmu tafsir hadis satu konsep. Apa Pak Dosen? Jadi misalkan begini Ulang Bapak sedikit Ibu, konseptual terkait dengan pengetahuan konseptual itu contohnya misalkan pengetahuan terkait dengan konsep hubungan manusia dengan Tuhannya itu kan akan dibahas secara lebih eksplisit ya, itu melalui kajian ilmu tauhid kalam gitu ya. Oke, contohnya seperti itu. Konseptual ya Bapak Ibu ya ini. Kemudian Sebelum apa 88 Bapak Ibu. Ulang sedikit di konseptual Pak. Tadi apa yang tadi? Maaf. Oke, untuk soal Tadi jawabannya apa, 88 konseptual Bapak Ibu. Faktual Lagi sekali Pak, yang konseptual kita masih bingung. Konseptual. Di Google. Ya, nanti bisa dibuka-buka lagi modulnya, saya kira yang belum bisa memahami pada kesempatan ini. Saat dibahas itu jawabannya Kok sudah dibahas? Belum. Sudah ada yang keluar, ada yang tidak ini Pak dari soal-soal sebelumnya. Iya, jawabannya. Lanjut aja Pak. Lanjut Pak. Waktunya 1 jam lagi, cepat aja. Oke, kita lanjut saja ya Bapak Ibu ya. Lanjut Pak. Oke, untuk 88 ya ini ya. Jawabannya Pak. Jawabannya Pak. Ya. Lanjut. Mana ini Bapak Ibu, langsung saja ya, langsung ke soal. Bapak Ibu bisa membaca secara mandiri ya untuk soalnya. Saya kira mana yang paling tepat untuk soal 88. Jawabannya Pak. Jawabannya D. Terkait dengan keterampilan 21 juga ini. Jadi ini kata kuncinya salah satu keterampilan abad 21 adalah berpikir kritis dalam keadaan penyelesaian masalah gitu ya. Nah, kira-kira dari jawaban A, B, C, D, E ini mana yang merujuk pada keterampilan abad 21 yang terdiri dari ini? Penyelesaian masalah. D. Jawaban selain D? Mengajak untuk berpikir kritis. Ya, betul. Nah, ini ya. Kita lihat ya, mengajak peserta didik untuk memecahkan permasalahan. Untuk pemecahan permasalahannya iya ya, tetapi kalau hanya melihat dari satu sudut pandang ini saya kira menjadi tidak tepat ya. Tidak objektif, harus objektif. Kemudian yang B, memotivasi siswa untuk dapat membaca informasi baru tanpa menyaringnya terlebih dahulu. C, memberikan pemahaman satu pandangan kepada peserta didik mengenai fenomena yang ada. Sudah masuk. Kemudian yang lain, D, mengajak peserta didik untuk kritis sejak dini dengan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. D ya Bapak Ibu ya, kita sepakati. Oke, ini juga yang E ya, memberikan pemahaman kepada peserta didik untuk dapat menyebarkan informasi seluas-luasnya. Ini juga saya kira masih ambigu ya. Jadi kan yang baik kita lakukan itu kan sharing dulu baru sharing ya. Oke, ini jawabannya D ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf saya lingkari 2 ya. Ya, alhamdulillah. Sip. Kemudian 89 Bapak Ibu, ini diminta untuk membedakan ruang fisik dan ruang yang tidak fisik. Kira-kira ya, ruang yang tidak fisik itu apa nanti? Kita coba lihat ya. Yang C itu desain komunitas yang lebih terbatas. Ruang fisik itu apa Bapak Ibu? Perpustakaan bisa dilihat Nyata ya gitu ya, nyata bisa dilihat gitu ya. Ya. Harusnya sama. Ada yang punya jawaban selain C Bapak Ibu? Dan yang
D, Pak. Tidak mencapai. Ya, ini kata kuncinya ruang fisik tidak mencakup. Artinya dari jawaban ini mana yang tidak termasuk ruang fisik atau yang tadi saya sebut sebagai ruang selain fisik ya. C, Pak. Desain komunitas yang lebih terbatas. Bapak Ibu ya. Komunitas yang lebih terbatas. Karena untuk desain komunitas yang lebih terbatas ini masuk ke dalam ruang sosial ya. Dia ada ruang fisik, ada ruang sosial. Ini masuk ke ruang sosial. Kemudian 90 Bapak Ibu. Ini terkait dengan pendekatan pembelajaran ya. Ini kan di jawaban ada 5, sampaikan ada method model, scientific, STM, connected model, open-ended. Kira berdasarkan informasi yang disampaikan dalam soal ini, itu jawaban yang mana? Kalau yang jawaban A itu seperti apa Bapak Ibu? Pembelajaran tematik ya Bapak Ibu ya, berdasarkan pada tema-tema tertentu. Kemudian kalau STM, apa itu kepanjangan STM Bapak Ibu? STM ya. Engineering, matematis. Sains ya, sains, teknologi, engineering dan matematik ya. Ada satu lagi sekarang Bapak Ibu perkembangannya itu A ya, jadi STEAM ada seninya. Jadi tidak hanya apa namanya sains, teknologi, engineering and matematik ya, tapi ada artnya. Kemudian ini yang D, connected model, ini seperti apa Bapak Ibu? Jaringan, Pak. Kalau connected itu apa? Jaringan. Yang jaringan itu yang Bapak Ibu. Model itu yang jaring laba-laba. Menghubungkan. Ya, kalau untuk yang connected model itu yang model pembelajaran yang menghubungkan satu konsep dengan konsep-konsep yang lain gitu ya. Kemudian keterampilan satu dengan keterampilan yang lain, tugas satu dengan tugas yang lain gitu. Yang E, open ended, itu seperti apa Bapak Ibu? Ended gitu. Membuka dan menutup. Membuka dan menutup. Open dan end, selesai. Dijawab ya atau tidak? Penjaga pintu aja ya Bapak Ibu, membuka dan menutup. Ya, Oke, kalau yang open ended ini yang saya pahami ini terkait dengan pembelajaran yang menyajikan suatu permasalahan yang memiliki metode atau penyelesaian yang benar dan itu lebih dari satu cara gitu ya. Nggih, Pak. Nanti kalau salah bisa dicek lagi. Jadi apa namanya? Koreksi saya. masalah yang terbuka. Oke, jadi untuk 90 saya menyampaikan itu mana Bapak? Ya, saintifik ya. Mengolah benarnya. Ya, jadi ini langkah pembelajaran saintifik ya. Pendekatan pembelajaran saintifik. Oke, selanjutnya ini sudah jam berapa? Sudah jam 4 ya. Jam 5 di Lombok. Jam 5 di Mohon maaf. 6 di Ternate. Ada yang dari bagian timur ya Bapak Ibu ya. Jam 5 di NTT. Kayaknya sampai jam mana ini? Ini kalau Indonesia Barat, Timur, Percepatan jam 5. kita percepat saja ya Bapak Ibu ya, nanti Tidore juga sudah jam 6 ya, menit lagi. ya nanti supaya sebelum maghrib bisa selesai ya untuk teman-teman Bapak Ibu yang berasal dari Indonesia Timur. Selanjutnya untuk 91 ini Bapak Ibu diminta untuk menentukan pendekatan pembelajaran apa yang sesuai dengan langkah-langkah yang disampaikan dalam soal. PBL.
Ya, ya. Diawali dengan mengidentifikasi masalah, kemudian menetapkan masalah, kemudian mengembangkan solusi, melakukan tindakan strategis, kemudian melihat ulang dan mengevaluasi pengaruh-pengaruh solusi. Yang PBL ya, bukan PJBL ya, tapi PBL, Based Learning. Kira-kira Bapak Ibu, mungkin sedikit saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu semuanya, apa yang membedakan antara PJBL dan PBL? Karena sebenarnya dua-duanya itu hampir sama ya, mulai dari sebuah permasalahan gitu. PJBL project Pak. Project. Itu harus ada hasil produk Pak. Hasil karya. Hasilnya yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Kalau project itu berupa produk ya. Ada pertanyaan awal kalau PJBL. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Ini berarti jawabannya problem based learning ya. Selanjutnya, Bapak Ibu diminta untuk menentukan ciri-ciri pembelajaran holistik. Sebelumnya pembelajaran holistik itu seperti apa Bapak Ibu? Menyeluruh ya. Pembelajaran yang mengembangkan keseluruhan potensi peserta didik. Menyeluruh. Dari ciri-ciri yang disampaikan, mana yang merupakan ciri dari pembelajaran holistik? 1, 2, 4. 24. Kalau kita lihat, kalau 4 ya, kita lihat 4. Evaluasi pendidikan holistik mementingkan tercapainya perkembangan anak didik dalam bidang penguasaan ilmu. Apakah hanya dalam bidang penguasaan ilmu saja, Bapak Ibu? Apakah hanya dalam pendidikannya saja? Iya, tentu ada afektifnya, keterampilan. Kemudian yang kelima, kalau kita lihat 5, ya pembelajaran menekankan pada aspek motorik. Di luar jalur itu Ya, apakah hanya aspek psikomotorik saja yang ditekankan? Tentu tidak ya Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Oke, selanjutnya 93. Nah, ini Bapak Ibu diminta untuk menunjukkan mana yang termasuk pembelajaran kontekstual dan mana yang futuristik ya. Dari beberapa pernyataan ini, ada 5 pernyataan, mana yang masuk dua ini, mana yang kontekstual dan mana yang futuristik. Ini siapa ini yang ikut ngorek-ngorek ini? Jatuh di Lausana, gila di sini sudah kita Lausana. Tadi apa? Ada yang punya jawaban selain saya, Bapak Ibu? Tadi Pak ada yang nyorek-nyorek. Ada yang punya jawaban selain saya? Halo. Kalau black learning itu kan antara pertemuan learning dan data. Bapak Ibu. Iya, pembelajaran futuristik itu tidak bersentuhan langsung dengan objek belajar. Kalau dia datang bilang datang dia ada bukan capek. Kalau dia datang bilang jawabnya B. Kontekstual itu tidak nyata itu. Konseptual itu yang berhubungan dengan lingkungan, kegiatan, Tidak disesuaikan dengan konteks sekarang ya. Jadi saya kira jawaban Bapak Ibu itu yang lebih di pembelajaran kontekstual itu menggunakan model PBL ya, atau problem based learning. Kemudian pembelajaran futuristik itu hanya PBL ya, tapi masih banyak pendekatan-pendekatan yang lain, misalkan inquiry, PJBL dan yang lain. Enggak. Alhamdulillah. 92 tadi apa Pak? 92A, Bu. Oke, selanjutnya 94.
93C. Tiga Pak. Yang punya bayi tolong di mute. 93C. Oke, kita lanjut 94 Bapak Ibu. Manakah dari pernyataan SPB ini memanfaatkan teknologi dan informasi abad 21? Nah, saya dulu ya. Proyek video. Proyek video. Ya, membuat proyek Kita cukup jelas ya. teknologi dan informasi. Oke, yang selanjutnya soal nomor 95. Ini Bapak Ibu diminta untuk menentukan kegiatan belajar yang sesuai dengan soal yang disampaikan. Mengamati. Apa ini? Mengamati itu Pak dosen. Mengamati. Mengamati itu. Ya, Jadi stimulus ini sudah ya, ada. melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. Ini tanda-tandanya belajar mengamati ya. Oke, saya kira ini jelas ya. Kemudian 96. Ini juga masih sama, Bapak Ibu diminta untuk menentukan kegiatan belajar apa yang sesuai dengan soal. Apa Bapak Ibu? Menanya. D. Kembali D. Pak dosen. 95 dong Pak. 95. Menanya. Ini 95. Nanya. Oke Pak. Ini buka pintu lah dong masuk juga. Nama apa Bapak Ibu? Menanya itu. Nah, Pak dosen itu menanya. Menanya ya. Menanya. Ya, Ini sudah jelas ada di sana. Tulisnya cukup jelas ya. Membimbing peserta didik untuk dapat Oh, itu mau masuk buka pintu di belakang sudah ada masuk. Oke, ini menanya ya. Selanjutnya 97. Masih sama Bapak Ibu. Nah, ini mana kira-kira? Asosiasi. Melaksanakan. Oke. Asosiasikan informasi. Asosiasikan informasi ya. Sudah cukup jelas ini. Selanjutnya 98. Di langkah penerapan pendekatan PPACK dalam pembelajaran mana ini kira-kira? Langsung ke inti dari soal ini ya. Paling atasnya. Ada yang D, ada yang E. Saya punya jawaban selain D, Di Bapak atas Ibu. itu Pak dosen stimulusnya. Di soal itu diantara upaya guru untuk mengatasi masalah pembelajaran PAI dengan pendekatan saintifik itu ada anunya di atas. Stimulusnya. Berarti D yang betul. D ya. Mengamati. Ini ada yang melingkari Mengamati. Ini Bapak Ibu ya jawabannya. Dulu dengan mengamati, kemudian menanya, mengumpulkan informasi, asosiasi, dan yang terakhir adalah berikan hasil ya. Kalian nyoret-nyoret tuh. Siapa tuh? Iya, jawabannya D ya Bapak Ibu ya. Catatan saya warnanya merah ya. Di mute dulu Bu, di mute dulu. Saya tidak bisa mengontrol satu peserta persatu ya untuk pesertanya, jadi mohon Bapak Ibu bisa mengontrol dirinya sendiri. Lanjut Pak dosen, lanjut. Oke, selanjutnya untuk 99 juga saya kira masih sama ya untuk soalnya. Mana ini? Jadi kata Mengasosiasi. kita perlu menemukan dulu. Asosiasi informasi. Menemukan dulu. Mengasosiasi ada itu. Atau proses informasi. Ini loh Bapak Ibu. Kalau kita lihat pada kalimat yang pertama ini, saya kira yang menjadi kunci dalam soal nomor 99 ini. Aktivitas guru bertumbuh pada penyampaian informasi sebagai dasar bagi kegiatan berikutnya. Yang ditanyakan itu adalah langkah ini Bapak Ibu. Penyampaian informasi ini. Itu B. D berarti Pak. Semuanya itu Pak, kegiatan yang dilakukan oleh guru ini bertumbuh pada penyampaian informasi. Bapak dosen enggak Pak. Aduh berisik banget. Bentar ya. Mohon maaf Ibu. Semua. dapat siang enggak kondusif. Oke, sudah saya mute semua ya. Jadi mohon Bapak Ibu yang
dalam hal ini tidak berkepentingan atau ingin menyampaikan sesuatu tetapi di luar soal, tahan dulu ya, supaya semuanya bisa tersampaikan dengan baik. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan pada soal 99 tadi. Jadi kata kuncinya di sini, Bapak Ibu. Aktivitas guru ini itu bertumbuh pada penyampaian informasi sebagai dasar bagi kegiatan berikutnya, yaitu mengasosiasi atau memproses informasi. Jadi kegiatan guru yang dimaksud di sini itu tentu sebelum proses mengasosiasi informasi. Kira-kira mana? Jadi kalau sebelum mengasosiasi tentu kalau jawaban E itu tidak tepat. Tidak tepat. Yang D. Pak D. Kegiatan yang dimaksud ini sebelum mengasosiasi. Mengumpulkan Pak. Ya, D ya Bapak Ibu ya, kan informasi. Mengumpulkan informasi. Kemudian soal selanjutnya, soal nomor 100. Nah ini disajikan dalam soal ya, terkait dengan kebijakan pembelajaran yang dilakukan sebagian daring, sebagian luring terbatas gitu ya. Nah kira-kira dari kasus tersebut model evaluasi yang dianggap paling tepat itu yang mana? Jadi yang sudah 30 soal Bapak Ibu kita bahas. Untuk selanjutnya soal nomor 101. Bapak Ibu nanti diminta untuk membedakan mana yang penilaian pembelajaran, mana yang evaluasi, mana yang pengukuran. 100 video praktik. Dari 101 sekarang Bapak Ibu. Oke, Pak. Pengukuran itu, Pak. Kata kuncinya mana, Bapak Ibu? Yang menjawab C, kata kuncinya di mana? Tes Peserta didik. Evaluasi. Proses penilaiannya soalnya Pak, evaluasi. Kalau kegiatan mengoreksi dan memberikan skor ini di mana? Bukan, Pak. Pengukuran Pak. Itu selepas dalam hal ini itu hanya dilakukan pada pengukuran pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Kuncinya ini skor angka. kuncinya Bapak Ibu selepas ya, melaksanakan pemberian skor dalam hal ini. Pakai angka. Kita lanjut ya Bapak Ibu, 102. Saya kira ini juga masih berkaitan. Kira-kira mana ini? Ada satu kasus di kelasnya Pak Salman ini ya. Pak Salman ini mendapati salah seorang peserta didiknya mendapat skor 70. Dan hasil tersebut kemudian Pak Salman memberikan kegiatan remedial. Evaluasi. Evaluasi. 102 apa? Ya, evaluasi ya Bapak Ibu ya. Jadi evaluasi itu sampai pada tindakan mengambil keputusan ya. Jadi di sini kan Pak Salman ini kan akhirnya mengambil keputusan yaitu memberikan remedi gitu ya bagi di peserta didik ini. Oke, 103 Bapak Ibu. Jadi ini terkait dengan teknik yang paling cocok sesuai dengan kasus yang dialami oleh Pak Usman. Di Pak Usman ini baru saja melaksanakan kegiatan pembelajaran tentang tata cara sholat fardu di kelas 8 SMP. Nah, oke apa Bapak Ibu? Kerja. Oke. Tes lisan mungkin tidak Bapak Ibu? Tidak, kayaknya ada lisannya Pak. Mereka yang ya, lisannya ya Bapak Ibu ya. Dan lisannya tentu ya. Nah kan ada yang diucapkan ya. Ya, langsung misalkan dalamnya Pak. Sedang takbir itu kan mengucapkan Allahu Akbar gitu ya. Kan tidak kemudian semuanya dilakukan secara lisan ya. Jadi yang pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian selanjutnya membaca doa yang lain-lain gitu. Saya kira yang paling tepat tes unjuk rasa ya Bapak Ibu ya. Siap. 104 sekarang Bapak Ibu. 104 ini di soal ini
Di 104 ini disediakan ada diberikan satu soal, kemudian Bapak Ibu diminta untuk menentukan apakah soal ini masuk dalam kategori HOTS atau tidak. HOTS itu apa? C. Ya, saya kira Bapak Ibu sudah di luar kepala ya HOTS ini ya, sudah sering membuat juga ya. C. Kenapa tidak masuk ke kategori HOTS? Mengingat, karena dia mengingat Hanya C2 betul dia mengingat. Pak. Betul ya Bapak Ibu ya. Ya, dia C1. Ya, ini Irwan dan Rusli sekarang mengingat ya. Mengingat. Selanjutnya 105. Ini juga masih sama, disediakan contoh soal, kemudian Bapak Ibu kita menentukan apakah soal ini masuk kategori HOTS atau tidak. Mana jawaban yang paling tepat Bapak Ibu? A, B, C, D. Pikirkan. Tadi Pak. Jawabannya masih C. Apa Pak tadi Pak? C ya. Ini termasuk kategori HOTS ya, karena di sini ada proses analisis yang perlu dilakukan. Ya, menganalisis jarak dari Malang sampai dengan Jakarta itu apakah sudah masuk ketentuan untuk menjamak maupun mahkodok sholat ya. 104 apa Pak tadi Pak? Yang 104 tadi apa ya Pak? 104 apa Pak? 104 C. Lanjut aja Pak. Sudah maghrib nih. Ya, sudah ada yang mau maghrib ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan, kita sedikit percepat. 106. Oke, 106 ini terkait dengan validitas soal. Bapak Ibu diminta untuk menentukan soal mana yang dalam hal ini tidak valid ya, karena ada kata kecuali. Jadi begini Bapak Ibu, perlu kami sampaikan ya, dalam hal ini yang menjadi yang perlu digarisbawahi gitu ya. Jadi untuk standar umumnya gitu ya, atau ketentuan validitas secara umum itu ketika angka koefisien korelasinya di atas 0,3. Jadi kalau di atas 0,3 itu dikatakan valid. Jadi Bapak Ibu di sini tinggal mencari nomor soal mana yang memiliki koefisien korelasi di bawah 0,3. Mana? 346. Ya, boleh Bapak Ibu ya, 346. Karena 3 ini kan jelas di bawah 0,3 ya, 4 juga dan juga 6 sama. Oke, selanjutnya 107 Bapak Ibu, ini terkait dengan pengolahan hasil tes ya. Jadi kira-kira Pindah 106 sebentar. berdasarkan pada pendekatan PAK. Oh, cara mengerjakannya. Saya kira Bapak Ibu sudah paham semua. Jadi begini Bapak Ibu, untuk PAK sendiri, mohon izin Bapak Ibu, mohon izin ya, mohon izin. Mohon izin, saya mute semua dulu Bapak Ibu. Jadi untuk PAK sendiri ini bisa didapatkan dengan cara nilai sama dengan skor mentah. Skor mentah kan di sini ini, atau skor yang didapatkan yaitu 65 dibagi skor maksimal. Skor maksimalnya berapa? 80 ya. Dikali 100 ya. Ini kan maksimalnya nanti. Jadi 65 dibagi 80 kali 100, kira-kira dapat berapa ini? 81,2. Ya, 81,25 ya Bapak Ibu ya. Ada yang beda ya Pak ya? Ada yang punya jawaban lain? Ini beda soal. Anda kemarin kalau Ada soal kita Pak ini. soalnya Pak. Ada soal. Soalnya 75. Ini beda soal Pak. Rumusnya sama. Ini itu yang Ada perbedaan soal. 70 kemarin Pak. Tetapi polanya sama Bapak Ibu. Sama kalau di saya. Ya sama, oi. Oke, Bapak Ibu, mohon izin. Biarkan Pak yang bicara. Ya, misalkan ada perbedaan soal, tapi saya kira polanya sama ya. Iya, rumus. Jadi cara menghitungnya sama nanti. Lanjut. Mungkin jawaban yang sebelumnya itu sekitar 90, berapa gitu ya? 90 berapa gitu. 9,2. 92 ya Bapak Ibu ya, betul. Iya, ya. 105 diulang lagi. Oke. Selanjutnya 100. Jadi tadi yang bener B Pak. Ibu. Tadi yang bener. Nah, ini Bapak Ibu diminta untuk menentukan nilai Faisal ini masuk ke dalam kategori mana.
Baik. Oke, nanti Sangat mungkin baik. barangkali ini ada soal yang berbeda juga ya. Beda kemarin Tapi baik. Sama kalau aku ini. Kemarin. Sama Pak, cuma tidak sesuai di Maulida itu 14 Baik. Pak, bukan 16. Oke, saya kira tidak masalah ya kalau ada perbedaan. Yang penting kita tahu polanya Bapak Ibu. Jadi kalau kita nanti menemukan soal yang memiliki pola sama itu kita bisa menjawab gitu. Tapi kalau kita lihat Pak dosen, maaf, Maulida itu jumlahnya 14 bukan 16 Pak. Harusnya 14. Total skornya coba ya. Harusnya Soalnya mengecoh. Kemarin. Iya ya. Coba kita lihat gitu kan. 4, 3, 4 betul ya. 12 Iya. ya Bapak Ibu ya. Salah. Ya betul. Berarti bonus. Terkecoh kita. Ya. Itu Oke. yang bikin linci kemarin Pak. Oke, ini yang ditanyakan bukan Maulidat, tapi Faisal. Kemarin Maulida yang Kemarin ditanyakan saya Pak. di Beda soal Pak. Itu Maulida. Ditanyakan. Ya, tidak bisa. Ya. Bapak Ibu. Saya kira ini ada soal yang beda. Nanti Bapak Ibu kembali lagi. Maulidan. Izin. Seandainya jawabannya baik. Ininya gimana? Sangat baiknya berapa gitu? Baik. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Jawabannya Belum tahu, jelasin Pak, jelasin. Jawabannya Saya kira itu punya cukup. jawaban itu sudah tahu Pak Ibu. pakai rentan. Ya, dibikin interval ya, Tron Bapak Ibu ya. Jadi Intervalnya Pak. dari 20 skor maksimal itu kan dalam hal ini dikategorikan menjadi 5 kategori ini. Ada kategori sangat baik, kemudian baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Jadi kira-kira ada antara interval berapa ke berapa yang dikatakan sangat kurang, kemudian interval berapa ke berapa dikatakan kurang, sampai dengan sangat baik gitu ya. Jadi dalam hal ini ini kan kita bagi menjadi 5 kategori kan. Jadi skor 1 sampai dengan 4 itu masuk kategori kurang ya. Sangat kurang. Kurang itu 1 sampai 4. Kemudian kalau kurang 9 5 sampai ya 9. 9 Jadi intervalnya ada 4 ya. Kemudian 10 sampai 14. 9 sampai 12 itu cukup. 9 sampai 12. Kemudian 13 sampai 16 baik. Pak, Sangat baik itu. cukupnya itu 10 sampai 13. 20 baik. Cukupnya 10 sampai 13. Oh 10. Mohon maaf ini 5 sampai 8 Bapak Ibu. 5 sampai 8 ini ya? 8 itu Pak. Oh. 9 sampai 12, 8 13. sampai 12 Pak. 9 sampai 12. Ya 9 sampai 12 ya. Sudah benar Ya itu, terus Pak. 13 ini ya 13 sampai 16. 17 sampai 20. Oke, tinggal soalnya nanti yang diminta siapa? Kalau Maulida karena di sini ada kesalahan ya, karena skor maksimalnya 16 maka masuk kategori baik. Tapi kalau yang diminta Faisal masuk Cukup. ya, cukup ya. Maulida cukup. Maulida karena ini 12. di soal tertulis 16 ada kesalahan ya, kesalahan penjumlahan. 14 jumlahnya bukan 12. Maulida 14. 14 ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Saya kira ini sudah cukup. Ya, terima kasih. 109 Bapak Ibu. Menentukan pembelajaran. Ini jawabannya B, Maaf, Pak. saya mute semua dulu Bapak Ibu. 108 minta di 108 kalau yang diminta Maulida itu masuk kategori baik Bapak Ibu. Jawabannya apa? Ya, mungkin soal kemarin yang Bapak Ibu katakan itu yang diminta Maulida ya. Oke, kita lanjut untuk 109. Ini Bapak Ibu diminta untuk menentukan pembelajaran remedial yang sesuai dengan kasus yang dialami oleh Pak Umar ya. Jadi clue-nya di sini Bapak Ibu. Ini kan dari 32 peserta didik itu yang belum dikatakan ya, belum tuntas itu kan sejumlah 20 peserta didik gitu ya. Lebih dari separuh. dulu suaranya.
Oke, sudah saya mute semua Bapak Ibu. Jadi mohon kalau yang tidak berkepentingan atau ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak menjurus ke soal, saya kira ditahan dulu ya. Nah ini sama-sama kita juga sudah sampai ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti jangan sampai mutung terus live gitu. Tapi kita selesaikan dulu. Oke, ini jawaban yang tepat mana Bapak Ibu? 109. Pembelajaran remedial mana yang tepat dilakukan oleh Pak Umar? D, Pak. Pelajaran ulang. Bapak Ibu ya, D ya, karena yang mengulang itu lebih dari separuh. Lebih dari 50%. Ya, lebih dari 50%-nya. Oke, kita lanjut 110. Ini juga masih sama pembelajaran pengayaan ya dalam hal ini ya. Kira-kira mana yang tepat dilakukan oleh Bu Fatimah? Cluenya kita temukan di sini Bapak Ibu. Sekelompok peserta didik tersebut ternyata mempunyai minat tertentu yang hampir sama. Jadi dari peserta didik yang tidak memenuhi KKM, ya, menguasai KD 3.12 dalam hal ini, itu memiliki minat yang hampir sama. Jadi kira-kira pembelajaran pengayaan mana yang paling tepat dilakukan oleh Bu Fatimah? Belajar kelompok. Kalau pemadatan kurikulum itu apa? Bisa Pak dosennya membaca suaranya. Kita lanjut saja. Lanjut. Memasuki materi TK penelitian tindakan kelas. Saya kira Bapak Ibu kemarin sudah melakukan PTK ya semuanya ketika proses. Bapak Ibu mau dilanjutkan atau saya yang mute? Lanjut Pak. Lanjut. Oke, kita lanjut. Lanjut permanen saja Pak dosen. Lanjut permanen saja. Permanen aja Pak, dipermanen aja. Jadi atur. Dosen mohon izin sholat Pak. Ya monggo silakan Bu. Yang mau sholat silakan. Ribut. Tangannya jangan di. Aja Pak dosen, tanggung 10 soal lagi. Ya 10 soal lagi ya Bapak Ibu ya, kita cepat saja. Saya kira memang sudah mulai capek Bapak Ibu semua. Untuk 111 apa ini kira-kira? Manfaat yang diterima oleh guru PKI dalam melakukan PTK. Ya, membangun budaya akademik ya. Bukan ini Bapak Ibu, bukan C. Adakah yang punya jawaban C? Guru akan terbantu dalam proses kenaikan pangkat enggak? Saya kira itu akan membantu ya, tapi bukan menjadi tujuan yang pokok ya. Oke, kita lanjut 112. Ini disajikan ilustrasi belakang seorang guru ya dalam hal ini. Jawaban nomor 111 tadi Pak. 111 D. Membangun sumber budaya akademik. Oke, 112 Bapak Ibu. Bapak Ibu diminta untuk menentukan rumusan masalah yang sesuai dengan ilustrasi dalam soal. Kira-kira mana? Bapak Ibu. Motivasi. Permanen dan jawabannya D1. Yang Pak. Motivasi. Oke Bapak Ibu, mohon izin saya mute terlebih dahulu ya, karena ini soal juga tinggal 9 soal lagi saya kira. Oke, untuk soal 112, jadi ini disediakan
ilustrasi latar belakang masalah PTK ya. Nah, dari ilustrasi tersebut, Bapak Ibu diminta untuk menentukan rumusan masalah yang paling tepat. Nah, dari jawaban A, B, C, D, E ini, manakah yang paling tepat, Bapak Ibu? Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini ada kata, ada clue motivasi siswa. Kemudian ada metode kooperatif tipe jigsaw. Jadi dari jawaban ini, dari kelima jawaban ini, manakah yang mengakomodir motivasi siswa dan juga metode kooperatif tipe jigsaw? Monggo Bapak Ibu bisa dicermati jawaban-jawaban yang tersedia. Yang sudah punya jawaban bisa menyampaikan, nggak apa-apa. Oke, menyampaikan di ini saja Bapak Ibu Pak Imam ya. Jawabannya apa Pak Imam? Jawabannya E Pak kalau saya. Bagaimanakah peningkatan Karena motivasi belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran? Bedanya dengan D apa Pak? peningkatan motivasi Pak di situ. Ya, saya kira betul ya yang disampaikan oleh betul. Yang disampaikan oleh Pak Imam ya. Jadi jawabannya adalah E. Karena kalau analisis pengaruh itu kan biasanya dilakukan di penelitian kuantitatif ya, justru ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ke soal 113. Nah, ini Bapak Ibu diminta untuk menentukan tujuan dari PTK yang dilakukan oleh Pak Ibrahim. Kira-kira yang mana? Monggo yang punya jawaban bisa raise hand, nanti akan saya buka mikrofonnya. Yang sudah punya jawaban bisa raise hand Bapak Ibu. Ya Pak, kira-kira? Pak Rafin ya dari UIN Mataram. Jawabannya apa Pak? Tidak. Adalah A. Penelitian tindakan dengan model inquiry terbimbing dapat diselesaikan sebanyak 2 siklus. Masuk yang A Pak? Ada yang punya jawaban lain selain A? Sebentar saya lihat ya. Pak Muhsan mungkin punya jawaban yang lain? B Pak, B. B Pak, B. Ya, lebih tepat ke B ya Bapak Ibu ya. Meningkatkan konsentrasi siswa melalui pembelajaran inquiry terbimbing ya. Kita lanjut ya. Untuk 114. Nah, Bapak Ibu diminta untuk menentukan alur PTK. B. B ya. Jadi dimulai dulu dari perencanaan, kemudian pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi gitu ya. Jadi observasi di sini itu bukan observasi awal ya Bapak Ibu ya, tetapi untuk melihat perubahan yang terjadi setelah dilakukan tindakan ini. Nah, jadi nanti setelah dilakukan tindakan tentu kan ada perubahan ya. Nah, nanti perubahan itu yang akan dilihat, kemudian akan di refleksinya itu seperti apa. Kemudian 115 Bapak Ibu. Jadi ini juga masih PTK ya. Ada satu kasus yang dialami oleh Bu Zulaiha di sini ya. Beliau membuat proposal penelitian tindakan kelas dan itu sudah diterima dananya gitu ya. Tetapi ada satu permasalahan yang dialami yaitu Bu Zulaiha itu tidak dapat melaksanakan penelitiannya karena kan ia tidak menemukan masalah seperti yang dimunculkan dalam proposal penelitiannya tersebut. Nah, kira-kira jawaban mana yang paling tepat? E Pak. Ada yang punya jawaban lain? Pak, Pak, yang betul. Ya, saya kira mayoritas punya jawaban E ya. Penyusunan proposal penelitian tindakan kelas tidak diawali dengan identifikasi dan perumusan permasalahan. Jadi permasalahan itu sebelumnya belum diketahui gitu ya. Selanjutnya 116.
Wawancara. Mana ini kira-kira? B, Pak. Oke, wawancara ya. Semoga Oke. jawaban yang lain juga sama. Selanjutnya 117. Nah, ini saya kira terkait dengan analisis data ya. Sini ya. Jadi kalau di PTK ada uji reliabilitas, ada nggak kira-kira Bapak Ibu? Uji validitas gitu. Ada. Jadi saya kira ini lebih ke kuantitatif ya. Kalau validitas, reliabilitas. Oke, jadi Bapak Ibu tinggal menentukan antara A, C, dan D. Kita perlu lihat clue-nya dulu. Ini C ini. Saya lebih ke arah C, Pak. Display ya. Display kena akhir. Oke, jadi kegiatan terakhir ya. Iya. Ini Menyuguhkan kan display itu. kegiatan terakhir yang dilakukan peneliti tersebut dalam analisis data penelitian tindakan kelas dikenal dengan istilah, ya betul Bapak Ibu, Display. yaitu display ya, display data. Jadi yang kuantitatif disusun dalam bentuk tabel, kualitatif dinarasikan. Kalau ini kita lihat kalimat yang pertama, peneliti tindakan kelas melalui observasi. Ya, kalau ini proses memilah-milah itu kira-kira apa Bapak Ibu? Validitas. Bukan. Bukan. Memilah-milah. Data mana yang relevan? Reduksi. Ya, reduksi ya Bapak Ibu ya. Memilah-milah. Oke, jadi biasanya kalau di reduksi data itu nanti kalau menemukan data yang tidak mendukung penelitian itu biasanya disingkirkan dulu ya, istilahnya dibuang gitu. Oke, kemudian 118. Apa jawabannya? Ini jawabannya Pak, tadi display. 117 display. Kemudian 118 Bapak 118. 18 ya. Nah, ini Bapak Ibu diminta untuk menentukan refleksi yang paling tepat didasarkan pada hasil PTK ini ya. Mana kira-kira? Jadi soalnya seorang guru melakukan penelitian tindakan kelas di kelas yang dia ampu. Sebagai peneliti, ia menggali dan mengumpulkan data di lapangan berkaitan dengan problematika pembelajaran PAI. Peneliti yang juga sebagai guru tersebut menemukan bahwa di kelas yang dia ampu tersebut, jadi ini ya, kebanyakan siswanya memiliki motivasi belajar rendah dalam mata pelajaran PAI, termasuk VK. Sementara selama ini guru menyadari bahwa pembelajaran PAI lebih banyak dilakukan dengan bentuk ceramah. Jadi metode pembelajaran yang dilakukan selama ini adalah ceramah dan penugasan. Jadi berdasarkan ya, mana kira-kira? B yang paling pas. Ya, betul B ya Bapak Ibu ya. Jadi mengganti dari yang sebelumnya ceramah misalkan dengan project ataupun yang lain. Oke, 119. Persuasif Ini langsung dah. ya, betul Bukan. persuasif ya. Ya. Persuasif itu apa? Pendekatan Ajakan ya Bapak Ibu ya. ajakan. Jadi kalau karya tulis ilmiah itu di sini tidak mengarah pada mengajak seseorang ya. Sudah terakhir. Oke. Jadi kalau yang persuasif itu biasanya poster ya, player itu kan persuasif itu saya kira. Kemudian 120 soal terakhir Bapak. C, Pak. Mana? C. Apa bedanya artikel ilmiah dengan artikel ilmiah populer? Kalau ilmiah itu lebih ke ini. Dipublikasikan yang ilmiah populer. Biasa. Ya, kalau yang populer itu ditulis dengan gaya bahasa populer Bapak Ibu. Bahasa media, bahasa jurnalis gitu ya. Jadi kalau kemudian dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar, itu kira-kira mana yang paling tepat? Makalah itu. Skripsi, tesis. Dalam sebuah kegiatan seminar. Itu lebih tepat ke artikel ilmiah ya Bapak Ibu ya. Oh iya. Artikel ilmiah. Salah berarti saya. Jadi kalau artikel ilmiah populer itu biasanya dimuat dalam surat kabar, majalah, tabloid dan yang lainnya, media massa juga. Oke Pak, makasih. Oke, mungkin sudah berakhir ya Bapak Ibu. 50 soal sudah kita bahas bersama-sama.
saya kira nanti Bapak Ibu juga masih akan menjalani apa tryout yang kedua masih ya nanti ya dari apa Bapak Ibu? Tunggu jadwal Pak dosen. Belum ada jadwal ya Bapak Ibu, mungkin bagi teman-teman yang oh ya, Suksma, Matur Suksma Pak. Matur Suksma. Salah tuh bisa. Sama-sama tuh apa? Sami-sami. Menjawabnya gimana Pak? Kalau Tampiasi di Lombok ya. Terus saya membalasnya gimana? Sami-sami kembali nang Jogja no, Pak. Ya. Ibu, saya kira cukup ya untuk pembahasan soal pada kesempatan sore hari ini. Tentu saya dalam mendampingi Bapak Ibu itu masih banyak kurang ya, tetapi barangkali yang sedikit itu bisa Bapak Ibu